masing-masing. Doa mulai. Oke, saya absen dulu. Area Alexi Pradipta, Angela E. Bulan Pranugita, Ariska Ramadili, Aida Yusuf Febrian, Eva Afian, Yogi Reza Ardiansyah. Semua ya. Oke. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Masih ada yang ingat? Ya, struktur laporan hasil observasi. Iya, karakteristik dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi faktual dan membandingkannya dengan teks lain untuk menilai keakuratan dari teks tersebut. Diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan atau pikiran sehingga nanti bisa diketahui makna yang tersirat dan makna yang tersurat dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Apa itu model problem based learning? Yaitu model pembelajaran yang dimana kalian nanti akan diberikan sebuah masalah, kemudian kalian pecahkan. Paham ya? Oke, udah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya? Akan saya putarkan sebuah video. Tolong perhatikan baik-baik. Mungkin kalian sambil dicatat apa saja yang penting dalam video kan? Nah, demikian tadi video tentang teaching factory atau TEFA ya. Setelah kalian melihat video ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya tanya. Apa yang kalian ketahui tentang teaching factory? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mbak Tia? Teaching factory adalah inovasi pembelajaran di institusi pendidikan kejuruan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Iya, teaching factory merupakan pembelajaran ya yang diterapkan pada institusi pendidikan, misalnya pada SMK maupun pada politeknik yang menekankan pada mengajarkan kompetensi yang sesuai dengan industri kerja. Oke, selanjutnya, mengapa terjadi kesenjangan dalam kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kompetensi yang diinginkan oleh industri? Sedangkan industri masih kesulitan mendapatkan tenaga kerja tampil yang memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik. Iya, jadi saat ini industri itu sedang mencari tenaga kerja yang memiliki potensi-potensi yang unggul. Paham ya? Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari video ini? Pembelajaran teaching factory dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diinginkan oleh industri. Iya, pembelajaran teaching factory menyiapkan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada lagi yang bertanyakan? Ya, Aida, bertanya apa? Bu, apakah sekolah kita sudah menerapkan teaching factory? Oh ya, untuk sekolah kita akan menerapkan teaching factory pada jurusan TBSM dan DKV atau multimedia ya. Yang dimana nantinya kalian akan belajar dengan sistem blok. Nanti ketika kalian sudah teaching factory, pelajaran mata pelajaran jurusan itu akan lebih lama dibandingkan dengan mata pelajaran selain jurusan ya. Misalnya satu hari itu akan belajar mata pelajaran jurusan dari jam pertama sampai jam ke-10. Nanti jam 11 sampai 12 mata pelajaran selain jurusan. Kenapa seperti itu? Agar kalian belajarnya nanti lebih lebih paham ya. Jadi kalau sering prakteknya tidak dicampur dengan mata pelajaran lain, diharapkan nanti kalian kompetensinya akan bertambah, kompetensi sesuai dengan jurusan kalian. Nah, untuk saat ini sekolah kita yang sudah menerapkan teaching factory adalah jurusan
AKL ya, atau akuntansi lembaga. Bisa kalian lihat teman-teman kalian di jurusan AKL itu ada yang di kantin, ada yang di koperasi, ada yang di bank mini. Itu mereka sedang menerapkan teaching factory dari jurusan akuntansi, di mana mereka belajarnya di industri tersebut. Paham ya? Oke, nah seperti itulah mengidentifikasi sebuah informasi. Sekarang Bapak ingin kalian mengidentifikasi informasi pada teks. Kalau tadi informasi dari video, sekarang pada teks. Tapi sebelumnya saya ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompok 1, Tia Hanafi, Maria Ivana, Khairul Fatihin, kemudian Rian Setiawan. Kelompok 2, Alea Lexi Pradipta, Angela Eibel Pramudita, Galih Satriaji, dan Vida Alvina Sirah. Silahkan berkelompok sesuai dengan yang saya tunjuk. Oke, sudah berkelompok ya? Oke, setelah ini saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada bagian atas ini ada identitas, kelas, dan program keahlian. Diisi nanti sesuai dengan kelas kalian dan program keahlian. Selanjutnya anggota kelompok ada siapa saja. Kemudian tujuh penggunaan. Siswa dibentuk kelompok kecil yang dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian siswa diberi teks laporan hasil observasi dan infografik. Jadi di sini ada teks laporan hasil observasi berjudul Teaching Factory dan infografik yang sama, mengenal lebih dekat Teaching Factory. Kemudian siswa berdiskusi terkait informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi dengan cara menjawab setiap pertanyaan yang terdapat setelah dibacaan, ya, atau setelah infografik. Kemudian nanti setelah selesai kalian presentasikan hasilnya di depan. Paham ya? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Sudah semua? Sudah? Ada yang belum? Sudah semua, oke? Kalau sudah, silakan. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Isi teks setiap paragraf secara garis besar adalah paragraf ke-1 berisi pengertian Teaching Factory, paragraf kedua berisi tujuan pembelajaran Teaching Factory, paragraf ketiga berisi pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran Teaching Factory, dan paragraf keempat berisi manfaat Teaching Factory berdasarkan identitas
pada soal sebelumnya, struktur teks laporan hasil observasi menurut tersebut adalah pernyataan umum terdapat pada paragraf ke-1 karena berisi definisi testing factory. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga karena berisi rincian tujuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran testing factory. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat terdapat pada paragraf keempat karena berisi manfaat dari testing factory. Untuk selanjutnya akan dibicarakan oleh teman saya. Perbandingan teks 1 dan teks 2 adalah sebagai berikut. Teks 1 dan teks 2 sama-sama memiliki judul testing factory. Kemudian teks 1 dan teks 2 juga sama-sama memiliki aspek pengertian, bedanya hanya di teks 2. Pengertian tersebut lebih ringkas. Selanjutnya, teks 1 dan teks 2 juga sama-sama memiliki aspek tujuan. Perbedaannya pada teks 1 tujuannya dijelaskan secara lengkap, sedangkan pada teks 2 hanya dijelaskan poin-poinnya saja. Untuk aspek keterlibatan kedua teks tersebut semua ada, tetapi perbedaannya kedua teks 1 dijelaskan secara rinci, sedangkan teks 2 adalah bentuk gambar atau simbol. Simpulan dari perbandingan kedua teks tersebut adalah untuk teks 1 penjelasannya mengenai testing factory dijelaskan secara rinci, sedangkan teks 2 penjelasan mengenai testing factory dijelaskan secara lebih ringkas dan disertai gambar. Demikian presentasi hasil diskusi dari kami. Lengkap sekali ya presentasi dari kelompok 2, sampai tidak ada yang menanggapi karena sama. Oke, sekarang dikembalikan kursinya seperti semula, kembali ke tempat yang tadi. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, Lukman. Mengevaluasi informasi dari teks laporan hasil observasi dari jalur surat nomor. Ya, mengevaluasi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, sekarang keluarkan HP kalian. Saya akan mengadakan tes formatif. Saya akan membagikan link untuk tes formatif tersebut. Sudah saya share, silakan dibuka grupnya, grup kelas. Silakan dikerjakan baik-baik ya. Ya, hasilnya lumayan ya. Tingkat pertama saudara, yang kedua siapa ini? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Senang? Apa yang manfaat apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ya, Yogi. Sekarang saya paham bagaimana cara mengevaluasi informasi dari suatu teks. Nah. Oke, terima kasih. Kalian sudah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk